Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Yumi. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memaparkan dan menjelaskan materi saya yang berjudul Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Nah, teman-teman, yang saya akan mau sedikit menjelaskan yaitu A. Nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah Teologi Al-Ma'un, dan B. Gerakan peduli kepada fakir, miskin, dan anak yatim, dan C. Bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah, dan yang terakhir D. Revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Nah, untuk itu teman-teman, mari simak bersama apa yang saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu nilai sosial kemanusiaan teologi Al-Ma'un. Yang pertama yaitu di sini saya akan membahas itu ayat yang menjadi landasan bagi gerakan-gerakan sosial dalam Islam itulah Al-Ma'un. Surah ini pendek, ayatnya tidak banyak, hanya sekitar 7 ayat. Tetapi maknanya yang menggetarkan dada. Tidak sekedar menjadi bacaan di kala salat fardu, melainkan juga memberi inspirasi untuk melahirkan sebuah kesadaran kolektif, kesadaran atas realitas sosial yang timpang Al-Ma'un. Al-Ma'un dibuka dengan sebuah pertanyaan, lebih tepatnya dalam kutip sindiran. Tahukah engkau dengan para pendusta agama? Phrase yang digunakan oleh Al-Quran terasa sangat menohok. Dalam kutip pendusta agama, sangat menohok. Kita tentu akan penasaran siapakah mereka yang dihardik oleh Al-Quran dengan ungkapan pendusta agama itu. Ayat kedua dan ketiga memberikan penjelasan. Pertama, orang yang menghardik anak yatim. Ayat kedua menolak memberi makan orang miskin. Ayat ketiga menyahamkan memberi tafsir atas ayat ini dengan kata menolakan. Di dalam ayat kedua tertulis yadu'u dengan tasyid, artinya yang asal ialah menolak. Kata tersebut ditafsirkan orang lain dengan menghardik atau sejenisnya, tetapi kata Hamka yang lebih tepat, menolak itu bermakna membayangkan kebencian yang sangat. Artinya jika seorang membenci dengan anak yatim karena keyatimannya, berarti ia mendustakan agama. Sebabnya ialah merasa sombong. Dengan rasa bakhil, menurut Hamka, membenci anak yatim berarti membenci keberasalannya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah anak yatim yang dipinggirkan oleh keluarganya. Dengan kemiskinan dari kecil, Islam dari masa kecilnya, dan Islam adalah agama yang sangat menghargai kesetaraan egalitarianisme. Islam menolak sertifikasi sosial ekonomis yang berarti meminggirkan orang miskin dan anak yatim dalam sistem sosial yang bertingkat. Oleh sebab itu mereka yang sombong dan bakhil seperti kata Hamka dengan menghardik anak yatim sebagai simbolisasi patut diucap sebagai pendusta agama. Dan ini menunjukkan pula bahwa Islam memiliki visi kemanusiaan, dan visi kemanusiaan ini harus diterjemahkan ke dalam amal nyata atau kehidupan sehari-hari. Dengan memberi makan orang miskin yang memerlukan, mengutamakan sifat individualisme, yang berarti seorang telah melanggar visi kemanusiaan, ialah pendusta agama. Agama bukan hanya bersifat vertikal, terkungkun dan terpenjara di masjid. Agama ialah kemanusiaan yang membebaskan dan mencerahkan. Ada 3 parameter celakanya wa'il orang-orang yang salat. Ayat 4 sampai 7. Pertama, mereka yang lalai dalam salatnya.
Nah, ibadah tanpa kesadaran adalah sebuah kelalaian atau begitu tafsiran Bunya Hamka. Kesadaran penting manakah kita melakukan verifikasi atas niat beribadah itu. Dan mereka yang berbuat ria berarti menodakan niat ikhlasnya pada sesuatu yang bukan pada Allah, habis menisbatkan sesuatu yang seharusnya dipersembahkan pada Allah, misalnya salat dan ibadah justru kepada benda ciptaan Allah. Salat dalam kerangka ini hanya membawa kecelakaan, kata Bunya Hamka. Dan untuk menolak memberi pertolongan adalah bentuk dari kezaliman yang lain, yang antara lain adalah orang-orang yang mendustakan agama, selalu mengelakkan diri dari menolong. Sebab kata Bunya Hamka, tidak ada rasa cinta di dalam hatinya, yang ada ialah rasa benci. Dan memberi pertolongan, membiarkan orang lain dalam kesusahan, melawan hakikat kemanusiaan. Ria, kata Bunya Hamka, adalah simbol kebohongan dan kepalsuan, sementara menolak memberi bantuan adalah simbol individualisme dan kezaliman. Dan dua-duanya adalah refleksi pendusta-pendusta agama. Dan maksud mengamalkan surah Al-Ma'un menurut beliau, mengamalkan bukan sekedar menghafal atau membaca ayat tersebut, namun mengamalkan berarti mempraktikkan Al-Ma'un dalam bentuk amalan nyata. Oleh karena itu, lanjut Kiai Haji Ahmad Dahlan, carilah anak-anak yatim, bawa mereka pulang ke rumah, berikan sabun untuk mandi, pakaian yang pantas, makan dan minum, serta berikan mereka tempat tinggal yang layak. Mereka tempat tinggal, untuk itu pelajaran ini kita tutup dan laksanakan apa yang telah saya perintahkan kepada kalian. Kiai Haji Ahmad Dahlan lantas mengajak murid-muridnya untuk mencari anak-anak yatim. Dan untuk itu dari sanalah lahirlah Muhammadiyah dengan amal usahanya. Inilah teologi Al-Ma'un, landasan bagi gerakan sosial Islam. Dan dimensinya yang universal, menembus batas jamaah, menembus batas ormas, bahkan menembus batas agama. Selanjutnya yaitu gerakan peduli pada fakir miskin. Nah, gerakan peduli pada fakir miskin dan yatim piatu adalah salah satu adalah berzakat. Dijelaskan dalam surah At-Taubah tentang kelompok penerimaan zakat fakir miskin dan yatim piatu termasuk golongan yang wajib menerima zakat. Sedangkan fakir miskin adalah golongan yang tidak mendapati sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka. Ada yang mencontohkan bahwa fakir itu mendapat pendapatan sehari-hari kurang dari separuh kebutuhannya, sedangkan miskin pendapatan kurang dari kebutuhannya tetapi pendapatannya di atas 50%. Kebutuhannya namun masih kurang. Muhammadiyah adalah institusi dan institusional teologi Al-Ma'un yang diharapkan peduli pada kaum tersebut dalam mengikis problematika sosial. Dalam realitas keseharian dapat disaksikan banyak orang kaya Islam khusyuk merata dahi di atas sajadah, sementara di sekitarnya banyak tubuh layu, kurang gizi dan digerogoti penyakit. Banyak orang rajin beribadah padahal itu kemiskinan, kebodohan, kepalsuan, kemiskinan, kebodohan dan kelaparan, kesulitan mendera saudara-saudaranya. Fakta dan realitas kemiskinan adalah wajah lain. Dehumanisasi kemiskinan terjadi akibat kemungkaran sosial dan dosa sosial akut. Ia bukan masalah individu tetapi masalah bersama yang harus dicari jalan keluarnya. Dalam konteks ini, Muhammadiyah dapat memainkan peran strategis dengan memberi sumbangsi nyata terhadap masyarakat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu bentuk dan model gerakan sosial Muhammadiyah. Bidang-bidang yang terdapat dalam gerakan sosial yaitu 1. Bidang pendidikan, 2. Bidang kesehatan, dan ketiga bidang kesejahteraan sosial, dan keempat bidang kaderisasi,
dan contoh dari bidang kaderisasi ini yaitu kaderisasi atau organisasi dalam Muhammadiyah, Asyidiyah, Pemuda Muhammadiyah, IPM, IMM, Tapak Suci Muhammadiyah. Dan selanjutnya yang terakhir revitalisasi gerakan Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan transformasi yang mengandung proses penguatan meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki proses potensial maupun dengan melakukan pengembangan proses aktual menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Dan langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu melakukan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah lokal, nasional dan global dengan menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak yang membawa pencerahan dan keselamatan hidup. Dan selanjutnya kedua, meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islam sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah yang mengedepankan uswah hasanah dan menjadi rahmat bagi kehidupan. Dan ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj tajri dan ijtihad yang menjadi acuan atau pedoman Muhammadiyah. Dan selanjutnya keempat, mengembangkan struktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan semakin mengarah pada pencapaian tujuan Muhammadiyah. Dan yang kelima, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di semua tingkatan wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan itu materi dari saya dari kelompok 8, dan semoga bisa bermanfaat dari apa yang saya jelaskan tadi. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.